kami berpacu kepada hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2005 yang diadakan di Bali, dan ada di buku hasil Rakernas pada disebutkan bahwa kewenangan itu tidak serta-merta memindahkan kewenangan apabila para pihak itu tidak. Jadi tetap berpacu pada saat bagaimana itu diselenggarakan, dilangsungkan. Jadi saat itu Mbak Dahlia dan ini telah menikah secara resmi. Kemudian selang lama sejak perkawinan baru kita kembali ke agama Mas Fahri. Itu jawaban dari kami. Ini teman-teman ada pertanyaan yang lain? Bang, sebenarnya berdebat dia Polan Mas Fandi ini dimulai dari sih Bang perkang gitu. Dia Gimana? cekcok tanggal atau apa? Mulai kapan ada perdebatan atau? Oke. Jadi yang bisa saya tangkap teman-teman banyak yang nanyain ya ini cerainya karena apa, cekcoknya dari kapan, masalah dari kapan begitu ya. Yang bisa kami sampaikan adalah begini, mengenai materi atau pokok perceraian itu sendiri sebenarnya tidak boleh kami share selaku pengacara karena itu sidang tertutup. Tapi yang boleh saya sampaikan adalah Mbak Dahlia itu pertama ketemu di tahun 2023. Ketemu di Bali, Mbak Dahlia sudah tinggal di Bali saat itu. Ketemu sekitar pertengahan tahun di bulan Juni atau Juli, saya lupa itu. Kemudian Mbak Dahlia konsultasi dengan saya karena mengatakan ada permasalahan. Jadi Mbak Dahlia itu sebelumnya kenal saya melalui mantan klien saya. Dulu saya punya klien yang juga cerai, kemudian kenal dengan Ibu Dahlia. Nah, dari hasil konsultasi 2023 itu, akhirnya Mbak Dahlia juga memutuskan untuk membatalkan gugatan, tetap mempertahankan. Kemudian kembali lagi menghubungi saya itu di Agustus tahun lalu, 2024. Menghubungi saya kembali, mengatakan ada permasalahan. Saya berikan nasihat hukum kembali. Saya mengatakan Mbak Dahlia bisa mengambil langkah A, B, C. Kemudian akhirnya Mbak Dahlia memutuskan untuk pulang ke Bandung saat itu. Bertemu dengan keluarganya Mbak Dahlia. Dan akhirnya disusul oleh Mas Fandi dan berujung perdamaian pada saat itu. Kemudian sekitar awal tahun 2025 ini kembali Mbak Dahlia saya minta pendapat lagi, konsultasi lagi, dan pada akhirnya di bulan Mei kami bertemu dan Mbak Dahlia memantapkan diri untuk mengajukan perceraian. Jadi sebenarnya permasalahannya panjang gitu. Ada beberapa permasalahan yang timbul di awal pernikahan, campur tangan sampai ada isu-isu kemarin gitu. Jadi ketemu saya juga di 2023 secara resmi untuk konsultasi. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman? Nah, untuk sekarang masih tinggal satu rumah atau sudah seperti apa Bang atau gimana untuk sekarang? Komunikasinya gitu antara Mbak Dahlia dan Fandi. Saat ini mereka sudah pisah rumah. Di bulan Mei itu sudah pisah rumah dan berbulan-bulan sebelumnya sudah pisah ranjang. Gitu. Jadi pisah rumah itu Mbak Dahlia saat ini tinggal di beda kecamatan sih ya. Dengan Mas Fandi. Mas Fandi kan di Ungasan ya. Pisah rumah atau pisah ranjangnya itu sejak kapan Bang? Mungkin. Kalau pisah ranjang udah lama sih. Dari sekitar awal tahun ini sih kalau nggak salah cerita dari Mbak Dahlia. Cuman pisah rumahnya itu dari Mei itu. Mbak Dahlianya pergi kabur, ada permasalahan yang sudah tidak mampu ditahan oleh Ibu Dahlia. Akhirnya Ibu Dahlia memutuskan untuk menemui saya berkonsultasi kembali. Akhirnya bulan Juni mantap untuk menandatangani kuasa dan akhirnya bulan Juli saya ajukan kuasa gugatannya. Bang, apakah mungkin orang ketiga lagi kah Bang dari permasalahan ini yang menjadikan Dahlia sama Fandi sendiri cerai? Kalau pihak ketiga saya tidak akan menjawab.
Sebenarnya mungkin teman-teman akan lebih tahu tentang hal itu karena kembali lagi itu masuk ke pokok perkara. Recording in progress. Jadi mungkin bisa dihargai, itu juga etika profesi saya. Di situ ada namanya sidang tertutup umum karena investor kepercayaan. Jadi itu kembali mungkin kalau mau nanyakan bisa langsung ke Mas Fandi, bisa ke Mbak Dalianya, itu bebas kalau mereka yang berbicara. Jadi saya cuma bisa sampaikan seperti tadi supaya juga teman-teman di sini istilahnya tidak mendapat informasi yang ngambang, jadi seolah-olah sia-sia. Ya saya ceritakan bagaimana saya bertemu dengan Ibu Dahlia. Mungkin teman-teman silahkan simpulkan dengan uraian-uraian tulisan masing-masing begitu. Bang, tadi kan bisa dibilang sudah pisah rumah atau ranjang kan sudah berbulan-bulan. Nah, kalau untuk komunikasi Fandi sama Dahlia sendiri untuk masalah anak gimana, Bang? Oke, saya bisa sampaikan di petitum ya, karena petitum itu umum dalam artian Mbak Dahlia anaknya kan 3 ya, posisi mereka juga seorang seniman. Jadi Mbak Dahlia pun tidak egois di situ memutuskan untuk mengasuh anak secara bersama-sama dengan Mas Fandi. Jadi Mbak Dahlia itu hanya menginginkan sebuah independen loh, secara wanita itu yang sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangga. Ya sudah dilalui selama hampir 10 tahunan. Kalau komunikasi lancar sama anak Anda, jadi Mas Fandi juga tidak ada menghalangi, tetap lewat by phone, call, video call. Cuman bahkan sempat ketemu sih, dulu kami bantu gitu, kami fasilitasi berarti. Itu. Jadi masalah anak nggak ada masalah itu. Cuman memang Ibu Dahlia saat ini hanya menginginkan tujuan utamanya adalah perpisahan dengan Mas Fandi secara resmi. Hanya gugatan cerai atau ada gugatan harta gonogini atau seperti apa, Bang? Kalau harta guna gini tidak dikonsenkan hal itu oleh Ibu Dahlia. Jadi murni hanya tentang perpisahan aja, status perkawinan. Hak asuh anak seperti apa, Bang? Seperti tadi saya bilang, hak asuh anak Bu Dahlia menginginkan diasuh secara bersama-sama oleh penggugat dan tergugat. Oh. Oke, berarti tidak ada ini ya, maksudnya tidak ada keributan di situ ya, tidak ada maksudnya tarik-tarikan anak gitu ya, Bang. Betul, jadi ini juga hasil konsultasi dan itu adalah kebijakan Ibu Dahlia secara dia ingin mutual consent dan co-parenting dengan Mas Fandinya. Gitu. Untuk sidang pertama ini dihadiri kedua belah pihak atau seperti apa, Bang? Untuk sidang yang baru saja berlangsung, sudah berlangsung barusan, itu dihadiri hanya oleh para saksi. Jadi hanya pemanggilan para pihak dan sudah diputuskan untuk jadwal mediasi minggu depan. Nah, minggu depan baru para pihak wajib hadir, Mas Fandi dan Bu Dahlia secara langsung. Bang, kondisinya Dahlia sendiri sekarang seperti apa, Bang? Maksudnya kan ini bukan kali pertama Fandi memang jadi trigger dalam permasalahan rumah tangga kan? Ada guncangan nggak? Seperti itu. Guncangan. Ya kalau bisa dibilang ya cukup lama kan kasusnya itu. Jadi kalau saya kan kalau dari cerita, jadi ya tentu tidak nyaman ya. Kalau secara terguncang menimbulkan psikis, saya nggak berani bilang itu bukan ranah saya. Jadi Bu Dahlia mengatakan sudah tidak sanggup, itu intinya. Karena dari semenjak berpisah rumah dengan Mas Fandi pun itu ada beberapa kejadian yang saya sendiri menjadi saksi mata dengan rekan saya, bahwa beberapa kali Mas Fandi berupaya tetap mendekati secara lebih forcing lah untuk Dahlia mau kembali gitu, ketemu segala macam. Walaupun Ibu Dahlia sempat mengatakan dia hanya butuh space, hanya butuh ruang, butuh waktu untuk sendiri. Karena Mas Fandi juga mungkin ya secara manusiawi, laki-laki belum mau berpisah dengan istrinya, dia tetap memaksa. Akhirnya Bu Dahlia merasa tidak sanggup, akhirnya konsisten mengajukan gugatan. Begitu. Kalau memang ada usaha dari pihak Fandinya, kenapa tidak dicoba lagi, Bang? Maksudnya apakah ini triggernya karena memang ada orang ketiga tanda petik itu yang terus menerus hadir, atau memang ada
perbedaan prinsip lah seperti itu. Ya, perbedaan prinsip itu. Satu kan perbedaan prinsip ya sudah jelas ada di judul gugatan, tapi itu ada juga materi lain yang tentu kami tidak sebutkan dalam secara gamblang. Intinya ya kan secara wajar lah Mas Pandi itu berupaya karena dia tidak mau berpisah, ya sah-sah aja gitu. Cuman dari Mbak Dahlianya kan apakah tidak dicoba segitu pertanyaan tadi, ya sudah. Bahkan kami bantu sebelumnya komunikasi antara Mas Pandi dengan Mbak Dahlia, karena terus terang kami hanya mengharapkan yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu. Tetapi kami di sini sekali lagi selaku kuasa Mbak Dahlia, ketika Mbak Dahlia tidak menginginkan hal itu, ya kami mengikuti Mbak Dahlia. Nah terakhir ya kalau bisa dibilang ya ceritanya kalau sudah SP1, 2, 3 gimana dong Pak? Ya jadi kan keputusan Mbak Dahlia ini tidak seperti kita selain makan cabai gitu. Hari ini pedas langsung kerasa, tidak serta merta juga diputuskan dalam satu kurun tunda. Itu dalam jangka waktu yang panjang timbangannya. Seperti tadi saya bilang ketemu di 2023, telepon saya lagi di Agustus 2024, telepon lagi awal tahun ini, akhirnya ketemu langsung lagi di bulan Mei kemarin. Dan bahkan Mbak Dahlia cerita ada beberapa hal sebelumnya terjadi di sebelum 2023 itu, beberapa hal dalam rumah tangga yang mungkin juga menjadi pemicu. Itu saja sih. Bang, untuk mempertegas, Mbak Dahlia mengajukan gugatan per tanggal berapa, bulan berapa? Di bulan Juli itu, saya lupa tanggalnya sebentar, register itu yang pasti itu di 23 Juli sudah saya ajukan itu. Kan 23 Juli sampai waktu pemanggilan ke Mas Pandi, akhirnya tanggal 12 ini sidang pertama. Abang dengan kata lain memang Dahlia memang sudah bulat untuk berpisah gitu ya. Hanya berpisah tanpa meributkan hak asuh anak, tanpa meributkan harta gono gini. Hanya ingin berpisah kayak gitu ya. Penegasan Bang. Betul. Itu saja. Tidak rumit kok. Ada keinginan cuma satu, itu saja. Cara Dahlia sendiri untuk memberikan komunikasi dengan anaknya seperti apa, Bang? Bahwa mereka udah berpisah? Itu realnya sih sampai saat ini mereka tidak ada bercerita apapun kan. Mereka kan anak-anaknya masih di bawah umur semua. Jadi hanya tahu orang tuanya berpisah. Sudah tidak serumah, itu alasannya ya tentu bekerja dan lain hal. Saya rasa sih itu hal yang umum ya. Tidak ada pasangan yang menceritakan ketika anak-anaknya masih kecil sih. Pengasuhan bersama. Ya, kalau untuk pengasuhan di mana sampai saat ini dan rencana ke depannya ya, seperti tadi saya bilang, Pak Dahlia menginginkan mutual concern dan co-parenting bersama, itu saja. Teknisnya diatur. Ya. Abang izin untuk keluarga Dahlia sendiri menanggapi ini seperti apa Bang? Keluarga tentu saya sudah pernah ketemu dengan adiknya dulu. Tentu adiknya yang tentu mengetahui lah bagaimana rumah tangga mereka. Kalau secara lengkap utuhnya keluarganya sih saya tidak tahu detail. Yang pasti itu keputusan Dahlia, ya bagaimanapun keluarga kan sudah sempat bertemu juga di tahun lalu Mbak Dahlia pulang ke Bandung. Mereka tahulah cukup, saya yakin. Gimana teman-teman, cukup ya? Agenda selanjutnya mediasi tanggal berapa, Bang? Tanggal 19. Jadi silahkan kalau memang yang hadir liput lokasi itu kan hak dari seorang wartawan, ya silahkan.
Kembali lagi saya tidak bisa menceritakan tentang materi atau pokok perkaranya, apa alasan perceraian secara detail, tidak bisa. Mohon maaf untuk itu pada teman-teman. Tapi silakan mungkin simpulkan sendiri nanti dari cerita yang sudah saya sampaikan itu. Putus perkara. Ya, mungkin nanti sudah putus perkara kan tentu Mbak Dahlia akan berbicara ke publik sih. Bang Wayan, maaf tadi saya terlambat masuk. Saya cuma mau tahu masuk gugatannya tuh di PA atau di PN ya? Harusnya di PN kan ya? PN Badung. PN Badung nggak ada. Kalau di Bali adanya Oh, PN terus? Depas sama dia. Oh gitu. Tapi kan Ya, PA Badung ini banyak pertanyaan mungkin dari saya lihat ya di media sosial segala macam, mungkin ada orang yang ngakunya seorang praktisi hukum atau saya sih nggak tahu ya. Jadi tidak tahu mereka apa benar seorang praktisi hukum. Yang pasti kami kan mengajukan itu tidak sembarangan. Ada dasar hukumnya. Mungkin teman-teman mau catat ya. Itu hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2005. Itu cari, ada bukunya, silahkan kalian Google pasti ketemu. Ada bukunya, terus di situ ada bagian poin C. Kalau nggak salah huruf 3 di poin keberapa saya di situ satu kesatuan. Jadi yang menjadikan dasar perceraian itu diwajukan adalah pada saat perkawinan itu didaftarkan atau dilangsungkan. Jadi karena Mbak Dahlia dan Mas Fandi ini diselenggarakan secara muslim pernikahannya, jadi diputus pun harus sesuai dengan secara muslim, yaitu pengadilan agama. Itu ada kompetensi kewenangan pengadilan mana yang harus memeriksa, mengadili. Gitu. Tadi saya bilang di hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2005. Terus kisah nyatanya atau saya bilang contoh hukum nyatanya, contoh perkara yang nyata itu pernah terjadi di Surabaya tahun 2012. Itu sama benar-benar persis yang suami dan istrinya itu pindah agama Kristen yang sebelumnya nikah secara Muslim. Itu formilnya membenarkan bahwa pengadilan agama berwenang untuk mengadili. Itu saja sih. oh berarti mereka berdua nikahnya secara muslim terus pindah agama gitu ya Bang? Itu pasca perkawinan itu selang saya lupa sekitar 2 atau 3 tahun dibilang sama Ibu Dahlia, ya itu pindah ke Kristen lagi gitu. Dulu waktu nikah secara Muslim. Oke. Makasih Mbak Dahlia itu Muslim dulu. Ya, itu saja sih. Halo Bang, maaf. Cuma untuk penegasan nih ya, ini kan kalau dirunut dari kasusnya ini kan dari tahun 2023 berarti ya, itu kan sudah cukup lama ya, sampai akhirnya Gongnya ini mengajukan perceraian di 2025. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sih yang bikin akhirnya Dahlia ini menyerah? Apakah itu masalah yang terus berulang sampai akhirnya Dahlia ini udah nggak mau memaafkan, atau memang ada masalah yang lebih besar dan terjadi di tahun 2025? Gitu. Bagaimana Bang? Oke, saya tidak akan bilang cerita secara gamblang atau detail, cuman saya bilang, saya koreksi sedikit ya, itu permasalahannya tidak hanya di 2003. Di sebelum tahun itu juga ada percikan-percikan cekcok dalam rumah tangga mereka. Itu sebelum tahun 2003, bahkan di awal-awal perkawinan itu ada. Cuman yang namanya rumah tangga kan biasalah ada permasalahan. Akhirnya intinya pada 2025 itu Ibu Dahlia sudah tidak mampu lagi menahan kesabarannya, itu saja sih. Gila udah SP3 lah gitu masalahnya. Gimana teman-teman? Sebenarnya udah mau ya run out, cukup ya? Dan agenda lain. Iya, kami ada agenda lain soalnya. Bang, kita bisa dapat foto atau video suasana sidang Bang, yang tadi? Saya nggak ngambil tadi. Nggak ngambil tadi saya. Dokumentasi Mungkin next lah, ya minggu depan lah nanti. Saya foto sama Mbak Dahlia sekalian waktu mediasi. Ada Mas Fandi juga. Hubungi Iya Bang, karena kita perlu visual.
ya, kalau memang sangat perlu dan menginginkan, coba hubungi Humas Pengadilan Agama Badung. Sepertinya ada tadi stafnya yang mengambil foto dokumentasi itu. Silahkan. Jadi kalian sebagai wartawan di situ coba aja dulu nanti ditanya tentang undang-undang keterbukaan informasi kan. Humas PA Badung ya Bang ya? Ya, Pengadilan Agama Badung. Cukup ya, saya rasa ya. Matur suksema Bang. Oke, Bang. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bang Rian. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dadah.